Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Kita akan berbincang tentang syaitan. Kira-kira ada enggak yang duduk di majelis ini yang dari syaitan? Jamaah, ada enggak? Enggak ada yang ngaku? Enggak, insyaallah. Allah mengatakan syayatinul insi wal jin. Ternyata ada setan-setan dari bangsa jin dan dari manusia. Tapi hari ini kita akan berbincang tentang setan yang dari bangsa jin. Yang di bulan Ramadan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, "Idza dakhala Ramadan," apabila masuk bulan Ramadan. Berarti ini hanya ketika masuk bulan Ramadan. Peristiwa ini yang akan kita baca kejadiannya. Futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Wa ghulliqat abwabu jahannam, dan pintu-pintu jahannam ditutup. Wa sulsilatis syayatin, dan setan-setan itu dirantai, bukan di penjara, dirantai. Berarti setannya ada apa enggak ada? Ada. Setan yang biasa godain antum ada, bukan dia ada di penjara. Ya ada, tapi dia itu dirantai. Dan tanda ini dilihat oleh malaikat-malaikat Allah. Kalau masuk bulan Ramadan melihat setan-setan itu pada dirantai ya. Di mana? Ya di tempat dia biasa menggoda. Di base camp dia mungkin ya. Dan kita tahu iblis itu istananya di mana? Atas laut sana. Kemudian dia kirim pasukannya, dan pasukan iblis itu saat ini sedang dirantai. Di riwayat Imam Nasai, kalau dari hadis Abu Hurairah, di hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza Ramadan qad ja'a." Ini Ramadan sudah datang kepada kalian, sudah mendatangi kalian. Tufattahu fihi abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Berapa pintu surga? Ada berapa? 8 itu. 9, 8? 8. Betul. Nah, 8 jemaah. Itu semuanya dibuka. Wa tughallaqu fihi abwabun nar. Pintu neraka berapa? Pintu neraka. Pintu surga 8, pintu neraka berapa? Loh gimana antum? Mau masuk surga, masuk neraka? Berarti yang tahu, yang penting pintunya surga. 8 pintu surga. Kalau kurang dari 8 itu harus tahu. Itu pintu neraka. Berapa pintunya? 7 ya. 7 pintu neraka. Itu semuanya ditutup. Wa tusalsalu fihi syayatin. Sama, dirantai. Di hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Suffidatis syayatinu wa maradatul jin." Taswid itu dibelenggu. Jadi ada orang yang mungkin dirantai badannya, dirantai semuanya. Ada yang biasanya kalau dibelenggu itu, kalau lihat orang-orang dulu ya, itu tangannya ini dirantai, kemudian didekatkan ke lehernya aja. Posisinya seperti itu. Dan itu yang terjadi dengan syaitan. Apakah memang seperti itu?
Para ulama memiliki banyak penjelasan, tapi yang lebih kuat bahwasanya setan benar-benar sedang dirantai. Posisinya sekarang ada di sekitar kita, bukan nggak ada. Sebagian ulama mengatakan dampak dari dirantainya setan ini apa? Dha'ufat quwwatuh. Kekuatan dia jadi lemah karena dia tidak bisa beraktivitas bebas. Wa amaluhu, kerjaan dia yang biasa godain juga nggak bisa. Dia terikat dengan rantai itu. Ruang geraknya dibatasi. Sehingga di bulan Ramadan ini setan tidak bisa bebas menggoda kita. Sebagaimana di luar Ramadan dia berbuat. Kemudian disebutkan kondisi setiap orang itu juga menentukan godaan setan buat antum. Orang yang puasanya benar semakin lemah setan di hadapan dia. Tapi kalau puasanya nggak benar, karena kita lihat di Ramadan ini ada yang nggak puasa, sholat enggak, sholat enggak. Kira-kira bagaimana setan godain dia? Tinggal diginikan langsung ikut. Kan setannya dibelenggu tadi jemaah, sehingga dia tidak bisa bebas beraktivitas, tapi dia tetap bisa bisik-bisik ya, dengan posisi yang terikat. Orang yang puasanya benar, godaan setan semakin melemah. Ketika Nabi SAW iktikaf di bulan Ramadan, di malam hari beliau dikunjungin sama istrinya, Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Setelah ngobrol sama Nabi SAW, karena sudah larut malam, Nabi mengantarkan Safiyah ke rumahnya. Keluar dari masjid, diantarkan ke rumahnya. Karena rumahnya Safiyah kayaknya lebih jauh daripada rumah istri Nabi yang lainnya. Ketika lagi berjalan, berpapasan dengan dua sahabat dari kalangan Ansar. Mereka melihat Nabi SAW dengan seorang wanita di malam hari. Mereka menghindar. Ketika mereka menghindar, Nabi SAW mengatakan, ala rislikum, tetap di tempat kalian, jangan kemana-mana. Innaha Safiyah zaujati, dia ini Safiyah istriku. Karena kan pakai cadar nggak ketahuan siapa ini perempuan. Dikatakan istriku. Akhirnya sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, masa kita akan suudzon sama kau? Nabi SAW mengatakan, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu ikut aliran darah manusia dalam menggoda. Kata Nabi, aku takut setan membisikkan sesuatu kepada kalian tentang Nabi kalian alaihi salatu wassalam, kalian akan binasa. Maka diselamatkan sama Nabi SAW. Orang yang puasa itu memperkecil aliran darahnya setan. Itu yang puasanya benar. Tapi yang puasanya tidak benar, ya kata Nabi SAW, rubba sha'imin hadzuhu min siyamihil ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa yang tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali lapar dan haus. Baik, ahibati fillah. Ketika Allah mengusir iblis dari surga, ketika dikasih apa yang diminta oleh iblis, jemaah? Iblis minta apa? Minta dipanjangkan umurnya sampai kiamat.
Antum bisa lihat iblis ini ya, dari sejak Nabi Adam dia godain Nabi Adam, dia godain umatnya Nabi Nuh, terus sampai sekarang jemaah, dan sampai kiamat. Dia punya pengalaman ya. Kalau titelnya iblis ini ditaruh jemaah ya, mungkin doktor, profesor, apa, semuanya sudah dia godain ya. Semua sudah dia godain. Mau model manusia yang kayak apa dia sudah godain. Maka tatkala iblis memberikan seminar mungkin atau kajian kepada pasukannya itu, dia punya pengalaman, bukan teori, bukan. Dia punya pengalaman. Bicara teori, iblis sudah nyampaikan teori dia. Ketika Allah mengabulkan doanya, qala innaka minal mundharin, kau termasuk orang yang ditangguhkan sampai kiamat kau akan hidup. Qala fabima aghwaytani, nih menyatakan tentang konsep dia menyesatkan manusia. Jadi konsep iblis menyesatkan kita itu nggak disembunyikan sama iblis. Kita dikasih bocoran, seperti ini aku akan menyesatkan kalian. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan duduk bagaimana membuat orang ini berpaling dari jalan yang lurus. Jadi dia akan berusaha bagaimana manusia ini bengkok keluar dari track, dari jalan. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan godain manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Poinnya apa? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau akan mendapati kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Dan subhanallah, yang pertama digodain sama iblis siapa? Nabi Adam. Nabi Adam itu diperkenankan untuk makan semua yang ada di surga. Kurang apa aja? Apakah iblis berhenti menggoda Nabi Adam? Cukup lama dia menggoda Nabi Adam. Godain sehari nggak bisa, 2 hari nggak bisa, terus sabar iblis saja. Dan kelebihannya iblis itu juga dia nggak pernah tidur siang. Kalau antum nggak tidur siang jangan merasa, saya alhamdulillah Ustaz, saya nggak pernah tidur siang Ustaz. Sama iblis nggak tidur siang. Qilu fa inna syaitan la itu. Setan itu nggak pernah tidur siang. Dia terus godain manusia sampai berhasil. Dan cara setan ini menggodain manusia, dia akan menggunakan kata-kata yang indah, yang dibungkus dengan janji-janji palsu. Dia merangkai kata-kata, udah bagus kata-katanya. Orang kalau dikasih omongan enak itu tenang hatinya jamaah. Setelah dikasih omongan enak, dibungkus sama janji. Nanti kamu seperti ini, kamu seperti ini. Dan tergoda Nabi Adam. Apa kata iblis? Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Adam, engkau mau enggak? Ya Allah, syamaya. Nabi Adam dikasih tahu, inna hada aduullah. Ini musuhmu. Jangan sampai dia mengeluarkanmu dari surga. Fatashqa. Menderita hidupmu nanti. Tapi karena omongannya enak, lupa musuhnya. Itu terjadi. Dikasih tahu. Engkau mau enggak aku kasih tahu? Buah khuldi. Apa artinya khuldi? Kekal. Jadi yang ngasih tahu buah itu buah khuldi siapa? Iblis. Bohong dia.
Syajaratil khuld, pohon keabadian, pohon kekekalan. Wa mulkin la yabla, kerajaan yang ada habis. Siapa yang nggak mau? Manusia itu takut dengan masa depan. Kita itu punya kecemasan dengan masa depan. Makanya kenapa orang tua dulu itu seneng anaknya jadi pegawai negeri? Kenapa? Karena ada jaminan masa depan, pensiun. Enak nak, kata dia. Kalau usaha, aduh belum tentu, resiko. Swasta, aduh belum tentu. Dia khawatir dengan masa depan. Iblis menghilangkan kekhawatiran itu. Tenang engkau. Engkau abadi dan hidup dalam kenikmatan. Makan jangan Nabi Adam AS. Dapat keabadian, dapat kenikmatan, enggak ada. Yang ada diturunkan ke muka bumi. Dan setan ingin kita tidak kembali ke surga. Ada jalan balik ke surga. Iya. Apa jalan-jalan ke surga? Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran itu buku petunjuk untuk balik ke surga. Petanya jelas sekali. Rutenya terang benderang. Godaan-godaannya disebutkan. Godaan ini, godaan ini, semua disebut. Yang mau balik ke surga, caranya cuma tinggal kembali kepada Al-Quran. Karena semua godaan iblis sudah dibongkar sama Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mau, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam kondisi buta. Lalu dia bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa aku dihimpun dalam kondisi buta? Aku dulu bisa melihat ketika hidup di dunia. Aku bisa memandang dengan mata. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Masalahnya engkau datang kepadamu ayat-ayat kami, peringatan-peringatan kami, penjelasan-penjelasan kami, engkau abaikan. Dan hari ini engkau dilupakan. Na'udzubillah min dzalik. Maka ahibati billah, Allah menyebutkan di surat Fatir tentang iblis ini dan bala tentaranya. Inna syaitana lakum aduun. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh. Fattakhiduhu adu. Jadikan musuh. Sampai seperti itu. Allah mengingatkan kita, syaitan itu musuh, dadikno musuh. Ojo didadikno konco. Sebagian kita koncoan sama setan. Cuma dia nggak sadar. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan ini mengajak, menyeru golongannya untuk apa? Untuk menjadi penghuni neraka sa'ir. Dan setan tidak mau disalahkan. Setan nanti dikasih mimbar. Mimbar dari api neraka. Kemudian dia diperkenankan untuk berceramah.
Apa ceramahnya setan? Nih, Allah sebutkan teks pidatonya setan. Kita ini paling sering nyalahno setan. Iki setan nih pancen. Setan bela diri jamaah. Cek enak. Disalah tok. Ketika berzina, yang merasakan nikmatnya zina siapa? Setan apa orang itu? Orang yang berzina. Tahu-tahu ini gara-gara setan nih. Loh, antum yang berzina. Antum yang berbuat dosa. Disebutkan di surat Ibrahim ayat 22. Wa qala asy-syaitan lamma qudiya al-amr. Setan akan berceramah, akan berpidato ketika urusan semua sudah selesai. Yang di surga, yang di neraka. Setan mengatakan innallah. Bayangkan ceramah setan apa yang pertama? Innallah. Setan tahu dengan Allah Azza wa Jalla. Hanya dia karena sombong, karena hasud. Maka dengan tegas setan mengatakan innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Kalau antum dengar itu nanti, itu setan sedang ceramah di neraka. Sesungguhnya Allah berjanji kepada kalian dengan janji yang benar akan adanya hari kiamat, akan dibangkitkannya manusia, akan adanya surga dan neraka. Janji Allah itu benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sedangkan aku berjanji kepada kalian dan aku ingkari janjiku. Di dunia ini kita tahu sering dibohongin setan. Nanti kau lakukan ini, bisik-bisikin, kita berbuat, kita baru menyesal. Dibohongin sama setan. Dan setan terus terang, aku ini pembohong. Gentle setan saja. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku tidak punya kekuasaan apa-apa atas kalian. Gak bisa setan itu maksa orang berbuat dosa. Gak bisa. Setan itu gak punya kekuatan dan tidak dikasih kekuatan sama Allah untuk menyesatkan manusia dengan pemaksaan. Gak ada. Makanya dalam agama kita, kalau orang itu dipaksa untuk mengatakan kekufuran, gak kafir. Dan setan gak punya. Buat apa dia paksa? Kalau dipaksa akhirnya dia gak dosa nanti. Maka setan juga nggak punya kekuasaan. Apa kekuatan setan? Dia cuma menyebutkan di sini. Illa satu aja yang aku lakukan selama hidup ini. Illa anda'autukum fastajabtum. Aku cuma panggil-panggil engkau. Engkau nurut sama aku. Yang salah siapa? Yang manggil apa yang nurut? Sudah dikasih tahu aku musuhmu, engkau tetap ikut sama aku. Itu cuma kekuatan. Maka di bulan Ramadan dia dibelenggu, sehingga dia tidak bisa bebas lagi teriak-teriakannya. Mungkin ya gangguannya tidak seperti di luar Ramadan, tapi dia tetap berusaha untuk menggoda. Dalam kondisi dia terikat, terbelenggu, dia tetap berusaha untuk menggoda. Apa? Da'autukum, panggil aja. Mas, antum dengar dipanggil, sopo sih manggil? Iya. Dan setan mengatakan, Daud. Yang namanya dakwah itu an-nida bis-saut, panggilan dengan suara. Itu dirasakan oleh manusia panggilan tersebut. Fastajabtum li, engkau meresponku, engkau menjawab aku. Lalu setan mengatakan, fala talumuni walumu anfusakum. Kalian jangan nyalahkan aku, jangan mencela aku, cela diri kalian sendiri. Itu yang akan dikatakan sama setan. Dan kita masih sering nyela setan. Iki gara-gara setan. Iya, setan memang jahat.
Cuma yang salah yang ngikutin setan. Setan sudah terlaknat, terkutuk, dan Allah jelaskan bagaimana posisi setan ini. Tinggal kitanya bagaimana berhadapan dengan setan. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya. Aku nggak bisa menyelamatkan kalian, jangan minta tolong sama aku. Aku juga nggak bisa menyelamatkan kalian. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Jadi setan itu berlepas diri dari kita. Tidak mau dia dikait-kaitkan sama kita. Ahibati fillah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan, beliau menyebutkan beberapa tipu daya setan. Di antaranya bagaimana dia menghayalkan kepada manusia ini bahwa sesuatu itu bermanfaat buat dia. Sehingga orang ini kalau bicara manfaat, dia akan mengambil manfaat itu. Jadi ada manfaatnya. Padahal dia sedang menjerumuskan orang ini kepada bencana. Dan nanti dia berlepas diri lagi setan. Kalau sudah orang ini terjebak dalam perangkap setan, dia kemudian berbuat itu dosa, dia beranggapan manfaat, ternyata bahaya buat dia, setan akan tertawa, dia akan gembira, faya'muruhu bisariqah, disuruh nyuri orang ini. Wal zina, disuruh berzina dia. Setan tadi nyuruh ya. Makanya antum lihat jamaah, orang itu kalau sebelum menikah, ya Allah, lengket kayak perangko. Berusaha bagaimana orang ini berzina. Dibisik-bisikin untuk membunuh. Engkau kalau sudah membunuh, selesai sudah. Meluapkan amarahmu, kau tenang hidupmu. Nanti tobat, tenang, Allah itu Tawwabur Rahim. Itu setan bisikan itu. Jadi dia nyuruh berbuat dosa, tapi dia nyuruh orang ini tobat. Tenang. Nanti tobat. Ketika orang ini mau tobat, jangan tobat sekarang. Kok mungkin mau berbuat dosa lagi? Sekalian aja tobat besok. Berapa banyak orang yang menunda tobatnya? Gara-gara setan. Bukan setan melarang jangan tobat, enggak, engkau tobat, tapi jangan sekarang. Ketika dia bertobat, digodain lagi sama setan. Tapi kita jangan nurutin setan. Bertobat segera. Ketika dia sudah mencuri, ketika dia sudah berzina, dia membunuh, setan ini nanti ngasih tahu. Ngasih tahu orang bahwa saya fulan mencuri, fulan membunuh, fulan berzina. Dari mana? Boleh jadi dari mimpi. Seperti kisah seorang pendeta ya, yang dititipin perempuan. Antum ingat pendeta ini dititipin perempuan, awalnya dia nggak mau ya karena saudaranya pada mau jihad. Akhirnya setan bisikin, terima engkau, kata dia, terima. Ini kakak-kakaknya mau jihad fisabilillah, engkau dapat pahala gitu. Antum kalau dititipin uang jamaah, antum dititipin uang 1 miliar, insya Allah kuat iman jamaah. Karena ada hitungannya jemaah. Tapi antum dititipin perempuan, bisa titipin perempuan satu di rumah antum, titip ya. Ini tidak terlalu cantik lah, tidak apa-apa kalau rumah antum. Berapa hari antum bertahan? Perempuan itu tertarik sama laki-laki yang mapan, yang matang. Tapi kalau laki-laki tertarik sama perempuan yang seperti apa? Kayak apa? Sahih. Koyok wae wis mau tua mau muda apa, maka godaannya berat sekali. Dan perempuan ini digunakan sama setan untuk fasilitas menggoda. Nih, bagaimana yang namanya rohib itu akhirnya disuruh menerima ya perempuan itu yang awalnya
Perempuan itu diletakkan di depan rumah, beda rumah. Dia kirim makanan ke sana. Tapi lama-kelamaan setan datang lagi. Kesian itu perempuan, kesepian dia. Gimana kalau kesepian? Ajak ngomong apa? Ngomong sampai terakhir berzina dan punya anak. Selesai. Nah. Akhirnya bagaimana setan datang dalam mimpi saudaranya itu. Adikmu itu dizinain sama pendeta itu. Sampai hamil, sampai punya anak. Kuburannya di sini. Engkau lihat. Awalnya nggak percaya, masa kata dia pendeta melakukan itu. Tidur lagi, besoknya mimpi itu lagi. Setan datang. Dan sampai akhirnya apa yang terjadi? Ketika terbukti dia melakukan itu, lalu setan masih menjanjikan, engkau kalau mau bantuanku, kau sujud buat aku. Sujud. Dan akhirnya dia sujud dan ditinggalkan saja. Dalam kondisi dia melakukan kekufuran tersebut. Jadi itu yang terjadi sama setan. Kemudian di antara yang dilakukan setan itu, bagaimana dia menyihir akal manusia. Ibnu Qayyim mengatakan wala yaslam min sihrihi illa man Allah. Enggak ada yang selamat dari sihirnya setan ini kecuali orang yang Allah kehendaki. Bagaimana di sini dihayalkan kepada dia sesuatu yang berbahaya seperti yang disebutkan, menjadi sesuatu yang bermanfaat buat dia. Dia menampakkan yang batil hak. Antum tahu dengan orang-orang yang mendakwahkan Islam liberal, yang mengatakan semua agama sama. Orang-orang yang mencampur adukkan agama dengan dalih apa? Toleransi. Bungkusnya bagus banget ya. Dan itu dilakukan semua. Dan mereka meyakini bahwa yang mereka kerjakan itu benar. Dan mereka berjuang untuk itu. Karena sudah tersihir sama syaitan. Mereka yang menyembah berhala. Antum lihat patung. Yang bikin siapa? Mereka sendiri bikin. Habis itu dikasih pakaiin patung ini. Dia pakai sarung nggak bisa jawab. Dipakai pakaian. Lalu disembah. Dikasih tahu marah. Kita semua tahu kisahnya Nabi Ibrahim ketika menghancurkan patung-patung itu. Ketika Nabi Ibrahim disidang, engkau yang melakukan ini Ibrahim. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Itu yang paling besar tuh. Dia ngancurin. Fas'aluhu min kanu yantiqun. Tanyakan kepada yang hancur itu, tanyakan kalau mereka bisa ngomong. Kata mereka, loh, masa suruh tanya sama patung? Laqad alimta ma haula'i yantiqun. Mereka enggak bisa ngomong. Loh, enggak bisa ngomong kok disembah sama kalian. Jadi benar-benar akalnya itu sudah enggak masuk akal. Ketika dikasih penjelasan, ketika dikasih hujah yang jelas, mereka pakai power, pakai kekuatan. Sudah nggak bisa sudah. Hariqu wansuru alihatakum. Bakar Ibrahim ini. Tolong Tuhan-Tuhan kalian. Kemudian memutuskan silaturahim. Kok bisa orang ini tidak bertegur sapa sama pamannya? Kok bisa? Paman mulu, ponakanmu, kakakmu, adikmu. Bagaimana cara setan itu godain orang ini? Beranggapan yang dia lakukan baik. Dikasih tahu, syuf la yadkhulul jannah qati. Enggak masuk surga orang yang memutuskan rahim.
Ana ini sedang memberikan pelajaran kepada dia. Oh, dia ponakan kurang ajar, nggak tahu diri. Ana takut dia masuk neraka. Takut masuk neraka. Bapak masuk neraka tidak apa-apa. Tapi dibungkus bagaimana kelakuan dia memutuskan silaturahmi ini, seakan-akan demi menjaga muruah keluarga atau apalah. Dan itu terjadi sampai bertahun-tahun orang memutuskan silaturahim ya Pak. Sakit hati, oke lah 3 hari sakit hati. Setelah itu nggak boleh gitu. Masih ada seperti itu. Itu sihirnya syaitan. Jadi antum bisa bayangin ya, orang ini berbuat dosa bertahun-tahun tapi merasa benar. Kalau dia merasa salah, enak, kita tunggu tobatnya kan. Iya, nah memang salah memutuskan silaturahim ini, Allah ya. Bentar lagi tobat insyaallah. Ada harapan dia tobat. Kalau dia merasa enggak, harus seperti ini. Ana cukup sekali sakit hati. Oh, ya terserah. Kemudian disebutkan bagaimana orang-orang musyrikin dahulu menguburkan bayi-bayi perempuan mereka. Bayi perempuan dikubur. Akal mana yang nerima kalau orang ini tidak sedang terhipnotis sama syaitan? Tersihir dia. Sehingga beranggapan lahirnya anak perempuan adalah bentuk aib, penghinaan buat dia. Dan masih ada yang seperti itu. Ana dengar cerita seorang ibu cerita. Dulu di kampung itu, ini di tanah Arab situ, ada satu bapak punya anak 9 jam. Semuanya laki. Semuanya laki. Bangga dia dengan anak-anak laki itu jam. Terakhir perempuan jam. Dia mengatakan hada lailil aswad, kata dia. Ini malam yang gelap gulita buat aku. Beranggapan dikasih anak perempuan itu bala, petaka buat dia. Dan Allah sebutkan bagaimana kondisi mereka pada waktu itu. Wa idza busyira ahadum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhin. Mereka kalau dapat anak perempuan dikasih kabar gembira, alhamdulillah lahir putrimu, masya Allah, beratnya sekian, lengkap, wajahnya gelap gulita. Nah, ayumsikuhu ala hun am yadussuhu fit turab. Pilihannya 2. Apakah dia tetap jaga anak ini hidup tapi penuh kehinaan, atau dia benamkan hidup-hidup di dalam tanah. Seperti itu. Kok bisa orang berpikir itu? Syaitan menggambarkan, menyihir tadi, bagaimana yang buruk kelihatan baik, kelihatan sebagai sebuah kebanggaan. Ini orang yang punya anak 9 laki, 1 perempuan, nyesel dia punya anak perempuan tuh. Akhirnya berlalu anaknya yang laki pada nikah, bertahun bernikah, mereka sudah nikah, sudah nggak ngurus bapaknya jemaah. Semua 9 menikah, tinggal yang perempuan ini. Bapaknya buta sudah tua. Anak perempuannya ini merawat sama bapaknya. Heran bapak ini sama anak perempuan. Suatu hari tanya, anti mana? Karena dia buta nggak ngeliat. Engkau siapa gitu? Engkau kok merawat aku sampai kayak gini gitu. Apa kata perempuan ini? Ana lailukal aswad. Aku malammu yang gelap. Sadar. Lalu dia mengatakan, laita layali kullah aswad. Ya benar. Andai kata semua malamku itu hitam seperti itu. Tapi kita bisa melihat ya bagaimana ada kondisi manusia yang beranggapan anak perempuan itu aib gitu loh, punya anak perempuan itu. Taib. Dan berapa banyak orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan dalih menjaga perasaan orang.
Lihat temennya nggak puasa, dibiarin. Sahibnya nggak sholat, dibiarin. Apa? Sudahlah, toleransi gitu. Daripada perasaan sama dia. Akhirnya dia hidup tidak pernah amar ma'ruf nahi munkar. Coba kita lihat. Sebagian kita hidup punya anak buah, nggak sholat, tapi dibiarkan. Kenapa kau biarkan? Apakah yang kau lakukan kebaikan? Dia beranggap itu baik. Lagi-lagi dihipnotis sama syaitan, sehingga dia beranggap apa yang dia lakukan adalah sebuah kebaikan dalam rangka jaga perasaan orang, termasuk akhlak yang baik. Antum lihat ya, kalau di sebuah tempat itu ada satu orang baik, orang ini soleh, masya Allah, sholat ke masjid, puasa, dia tidak pernah negur kawannya. Kira-kira dia dicintai nggak sama sahib-sahibnya? Dicintai sama mereka. Fulan, masya Allah, fulan adzan di masjid, puasa Senin Kemis. Orang suka sama orang ini. Dan setan ingin menjaga orang ini tetap seperti ini. Kalau orang ini naik levelnya, negur kawannya yang nggak sholat supaya sholat, kawannya yang nggak puasa supaya puasa, dibenci sama mereka. Nggak suka setan yang seperti itu. Makanya akhirnya bagaimana digambarkan? Engkau baik, sudah kayak gini cukup, engkau jadi orang baik. Pakai dalil, alaikum anfusakum, la yadhurrukum man dhalla idza tadaitu. Kau ngurusin dirimu sudah. Enggak masalah orang tersesat, yang penting kau benar. Padahal kita punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ingat, setan ini yang mendampingi Nabi Adam dan Hawa ketika dikeluarkan dari surga. Setan ini yang mendampingi Qabil ketika membunuh Habil. Hadir setan di situ mendampingi Qabil. Setan ini yang mendampingi kaumnya Nabi Nuh ketika mereka ditenggelamkan. Setan ini yang mendampingi kaumnya Ad ketika dikirimkan angin yang memporak-porandakan mereka. Setan ini yang mendampingi kaumnya Nabi Saleh ketika mereka dibinasakan dengan teriakan. Dan setan ini yang mendampingi kaumnya Nabi Lut, bagaimana mereka digodain setan sampai dianggap mendatangi laki-laki itu sebuah hal yang baik. Nabi Lut mengatakan kepada mereka, atatuna rijala syahwatan min dunin nisa. Gimana kalian ini? Sampai dikatakan alaysa minkum rajulun rasyid. Mana yang punya akal sehat di mana? Kok bisa laki datengin laki-laki dengan syahwat? Padahal nggak ada syahwat itu ditumbuhkan laki kepada laki-laki. Syahwat yang ditumbuhkan sama Allah, zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa. Kalau antum melihat laki-laki bersyahwat, na'udzubillah. Dan setan ini yang mendampingi Fir'aun bersama kaum. Jamaah, jadi jangan sampai setan itu mendampingi kita dalam dosa-dosa yang kita kerjakan. Allah mengatakan, inna hadza aduwwul lak. Kepada Nabi, ini musuhmu, dan jadikan dia musuh. Semoga kita bisa menjaga kebaikan-kebaikan yang kita jaga, kita bisa berlatih untuk menjadi orang lebih baik dan selamat dari godaan setan dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.